Philodendron salah satu tanaman hias dengan keindahannya yang begitu memesona. Philodendron sering diburu para kolektor tanaman hias. Apakah kamu salah satu penghobi tanaman yang telah menanam philodendron? Jika benar demikian, lantas bagaimana cara merawat philodendron? Simak penjelasannya di video kali ini. Yang pertama, penggunaan media tanam. Untuk langkah awal, jika kamu plant lovers kalian ingin merawat philodendron ialah menyiapkan media tanam terlebih dahulu. Namun tentu saja, media tanam yang digunakan haruslah bersifat poros. Adapun pengertian dari poros tersebut adalah media tanam yang tidak mengendapkan air terlalu lama yang dapat mengakibatkan akar tanaman menjadi busuk. Hanya saja untuk penggunaan media tanam yang poros diperlukan pupuk organik tambahan. Untuk rekomendasi pupuk organiknya adalah pupuk kamung terbuat dari kotoran hewan. Kami sendiri pernah membahas tentang pupuk organik di video berikut ini. Yang berikutnya, penanaman philodendron. Ketika kamu akan melakukan penanaman di dalam pot, maka kamu perlu memperhatikan beberapa hal utamanya dalam penggunaan ukuran wadah. Karena pot ini berperan penting untuk tempat tumbuh kembang tanaman philodendron kesayanganmu. Contohnya, ketika ukuran tanaman philodendron masih belum dewasa alias kecil, maka kamu bisa menyesuaikan dengan ukuran tinggi tanaman tersebut dengan wadah pot yang akan dipakai. Misalnya ukuran tanaman sekitar 15 cm, maka kamu bisa menggunakan wadah pot yang berukuran 15 x 15, yang mana ukuran pot bisa dilihat pada bagian bawah pot. Maka dari itu, jenis pot harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Namun yang terpenting adalah pasca penanaman, yang mana ketika tanaman philodendron ditanam di dalam pot, kamu harus menempatkan tanaman pada area yang teduh. Jika tanaman philodendron baru tertanam di dalam wadah pot atau pasca repotting, maka alangkah baiknya jika tanaman tersebut ditempatkan di bawah suhu 23 derajat Celcius selama masa adaptasi, yaitu sekitar 5 hingga 7 hari. Sedangkan jika sudah beradaptasi, maka lakukan penjemuran selama 2 hingga 3 jam. Namun tidak terkena sinar matahari secara langsung ya, per 2 hingga 3 hari satu kali. Yang berikutnya, penggunaan pupuk. Pupuk dapat membuat pertumbuhan lebih optimal. Setidaknya, pupuk yang diberikan dapat membuat tampilannya tetap dalam kondisi prima. Untuk tumbuh secara normal dan baik, setidaknya tanaman philodendron membutuhkan unsur hara makro maupun mikro. Unsur-unsur tersebut dapat membuat akar lebih sehat, serta membuat daunnya lebih menor. Contohnya, bila unsur hijau yang menonjol pada daun, maka warna daun akan benar-benar hijau terang dan terasa lebih segar. Maka dari itu, jangan sampai lupa kasih pupuk untuk philodendron kesayanganmu ya guys ya. Tak lupa, waktu dan cara pemupukan untuk tanaman philodendron memegang peranan penting untuk pertumbuhannya. Banyaknya pupuk tergantung dari unsur tanaman. Agar aman, dosis dan cara pemberian pupuk disesuaikan dengan petunjuk yang sudah tersedia pada kemasan. Yang berikutnya, penyiraman. Philodendron merupakan jenis tanaman hias yang terbilang rakus akan air. Bahkan tanaman ini merupakan jenis yang bisa hidup pada media tanam air. Tapi jangan salah sangka, meski rakus terhadap air, kamu tetap wajib banget ngatur penyiramannya ya. Karena salah-salah bisa menyebabkan busuk akar. Bukannya jadi makin sehat, malah mati. Lakukan penyiraman secara rutin, yakni 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Pastikan kelembabannya seimbang, tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Dan yang terakhir, penempatan. Meletakkan di lokasi yang tepat menjadi salah satu indikasi baik atau tidaknya pertumbuhan dari tanaman philodendron. Contohnya saja, tanaman philodendron yang sering berada di dalam ruangan akan menderita kekurangan cahaya, seperti daun terkulai atau terlihat kusam. Oleh karenanya, cahaya menjadi faktor penting untuk pertumbuhan dari tanaman tersebut. Saran penempatan yang ideal adalah matahari 2 hingga 3 jam sehari dengan sirkulasi udara yang baik. Contohnya seperti teras yang ternaungi oleh kanopi. Nah, itu tadi cara merawat tanaman philodendron. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.